Apa kabar? Haleluya, luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Pertama kali kita mau mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita sudah siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Boleh mengambil tempat duduk yang paling nyaman sehingga kita ibadah bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Handphone bisa dikondisikan silent atau digetar atau dimatikan, boleh ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajahnya ini luar biasa. Satu keluarga, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang krem di depan. Puji Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sukacita kami tidak terkatakan. Semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami mau nikmati pada pagi hari ini. Kami mau ucapkan syukur kami Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, inilah kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di sini bukan karena kuat gagah dan hebat kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Kami mau menikmati saat-saat indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Terimalah sembah dan hormat kami. Ooh.
dalam sikap doa. Tuhan, inilah persembahan kami. Yang terbaik kami mau berikan kepada Engkau lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan, dengan senang hati. Kami semuanya yang di tempat ini Tuhan, yang percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, akan berkata sama-sama, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sukacita? Oh, haleluya, sukacita semuanya. Boleh kasih salam kanan kirinya. Merry Christmas, selamat hari Natal. Tuhan Yesus pasti memberkati. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Camkan lagu yang merdu, camkan malam yang berseru, damai
Damai sukacita ya. Aduh, semuanya cerah. Cerah semuanya, seperti cuacanya di luar juga cerah. Puji Tuhan ya. Mari dipersilahkan Bapak Ibu dari tempat duduk yang paling belakang untuk memberikan persembahan terbaik, persembahan palungan. Satu, dua, tiga. Pencuri datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti lebih jelas yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yoyon Setiono. Satu lagu akan mengantarkan kita ke sana. Alasan kenapa Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Semuanya karena kita kesayangannya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayilah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita
dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menerima, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman berat. Dengan penuh iman kita boleh katakan sama-sama. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Bapa di surga yang kami kasih, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita, berterima kasih Tuhan atas karya keselamatan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Engkau telah rela datang ke dalam dunia, Engkau telah rela mati bagi kami, darah-Mu tercurah dan menebus dosa-dosa kami. Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati dan sekarang telah duduk di dalam kerajaan surga yang mulia. Bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan, dan hari ini kami bersuka cita karena kami boleh mengenang kembali dan mengingat kembali akan kedatangan Engkau ke dalam dunia itu. Sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami sehingga pesan Natal di tahun 2024 ini boleh benar-benar dapat kami paham dan dapat kami mengerti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau melandasi doa kami seperti doa yang Kau ajarkan. Salam. Apa kabar? Kabar baik. Beritakanlah. Puji nama Tuhan. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita yang luar biasa karena saudara semuanya boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga. 1 tahun lamanya terpisah dan saat ini boleh bersama-sama. Terima kasih. Hari ini mari kita akan kembali. Tema Natal untuk gereja kita tahun ini adalah Yesus datang sebagai gembala yang menggembalakan kita. Dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang gembala, di dalam Alkitab kita untuk pertama kalinya kata gembala itu disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang kedua. Di sana diceritakan Kejadian pasal 4 ayatnya yang kedua. Alkitab memberikan penegasan kepada kita untuk pertama kalinya kata gembala itu disebutkan.
menyebut anak dari Adam dan Hawa. Yang satu yang mengembalakan siapa namanya? Ayo kita lihat yuk. Kejadian pasal yang keempat ayat kedua. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi apa? Jadi itu pertama kalinya inilah kata gembala. Siapa yang menjadi gembala? Habel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab dari pasal 4 ayat 2 itu kata gembala di sini artinya dalam bahasa aslinya itu adalah roe. Alkitab menerjemahkan kata gembala itu ada dua kata. Yang pertama adalah roe. Ini menunjuk kepada status atau pekerjaan seseorang yang pekerjaannya adalah menggembalakan ternak. Bisa sapi, bisa kambing, bisa apa saja, kerbau dan lain sebagainya. Ini dikatakan sebagai roe. Jadi ini berbicara tentang pekerjaan seseorang yang bekerja dalam bidang peternakan atau menggembalakan. Itu kata roe. Kemudian Alkitab juga menerjemahkan kata gembala itu dalam bahasa Yunani adalah poimen. Kata poimen ini berarti gembala, sama gembala, tetapi kata poimen ini lebih menunjuk kepada kedudukan seseorang, bisa kepala, bisa manajer atau direktur. Jadi kalau roe itu pekerjaan menggembalakan ternak, kalau poimen itu berbicara tentang kedudukannya yang mengelola, kemudian mengarahkan dan juga membawa, dipercayakan untuk mendidik, membimbing dan mengajar. Dua kata ini dipakai dalam Alkitab kita. Kalau roe itu berbicara tentang pekerjaan berarti gembala yang berstatus upahan, dibayar. Jadi kalau tidak dibayar maka dia tidak bekerja. Itu roe. Jadi dia harus dibayar, maka itu karena itu pekerjaan berkaitan dengan menggembalakan kambing dan lain sebagainya. Kemudian dalam bahasa Yunani kata gembala itu berarti poimen atau paimen, bukan poimen, bukan paimen ya. Walaupun mungkin kadang-kala banyak gembala namanya paimen, paimen gitu. Tapi ini poimen. Jadi poimen itu adalah pejabat atau kepala, manajer atau direktur. Pada waktu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, pekerjaan seorang gembala baik itu roe ataupun poimen, itu yang ada rumputnya yang hijau, kemudian kalau ternaknya butuh air maka dia harus membawa dan mencarikan air. Tidak hanya itu, seorang gembala pada waktu itu kenapa sangat mulia? Karena taruhannya adalah nyawa. Dia harus rela mempertahankan domba-dombanya dari serangan berbagai macam jenis hewan, bisa serigala, singa dan sebagainya. Selain memberikan makan, selain memberikan minum dan membawa ke air dan memberikan makan kepada rumput, seorang gembala harus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi roe dan poimen itu dua kata yang berbeda. Kalau roe itu gembala upahan, kalau poimen ini berkaitan dengan karakter atau sifat atau yang dipercayakan untuk memimpin atau mendidik dan membimbing dan memberikan pengajaran. Ini dua kata gembala. Kalau tema tahun ini berbicara tentang Yesus sebagai gembala agung kita yang menggembalakan kita. Artinya Yesus bukanlah seorang gembala upahan. Yesus bukan seorang gembala yang kita bayar melalui persepuluhan kita, melalui persembahan kita, melalui pengabdian kita atau janji iman kita. Karena Yesus sesungguhnya tidak butuh uangmu, Yesus tidak butuh persepuluhanmu. Maka kita tidak perlu membayar atas apa yang dilakukan kedatangan Yesus. Banyak orang Kristen berpikir memperlakukan Tuhan Yesus itu sebagai gembala roe, upahan. Maka ketika dia bergereja maka dia harus memberikan persepuluhan.
Atau ada beberapa anggota gereja, orang Kristen, dia mencari gereja yang kalau bisa tidak perlu memberikan persembahan. Tetapi Tuhan Yesus ini berbicara tema tahun ini sebagai gembala. Kita bukan gembala upahan, tapi dia gembala yang mengajar, mendidik, membimbing, dan bahkan rela memberikan atau mengorbankan dirinya. Maka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dia bisa dikatakan, Yesus berkata kepada kita, aku adalah gembala yang baik. Ini bukan roe, bukan gembala upahan. Lalu Tuhan berkata apa? Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang tidak mau membuka pintu hatinya untuk Yesus masuk dan bertata di dalam hatinya. Karena apa? Karena hatinya sudah penuh sesat. Hatinya sudah tidak ada tempat lagi bagi Yesus. Karena hatinya sudah sesat. Lalu bagaimana kalau Yesus itu tidak ada di dalam hati saudara? Lalu bagaimana Tuhan Yesus bisa menggembalakan saudara? Maka yang terjadi, yang menggembalakan hidupmu bukan Tuhan Yesus, tetapi yang menggembalakan hidupmu, yang membimbing hidupmu, apa yang ada di dalam hati. Yang membimbing, yang mengarahkan dan menggiring hidupmu bukan lagi Yesus, tetapi keinginanmu yang sudah ada di dalam hatimu, hobimu yang sudah ada di dalam hatimu, pekerjaanmu yang sudah memenuhi, dan bahkan tidak hanya hobi pekerjaan, tapi mungkin juga kesenangan, kedudukan dan kehormatanmu. Sehingga Yesus tidak lagi bisa membimbing, membawa kita ke air yang tenang. Yesus tidak lagi bisa memberikan kehidupan kepada kita secara penuh. Ayat yang ke-10, Yohanes 10, dia berkata apa? Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus memberi kepada kita kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tetapi banyak orang Kristen yang saat sedang berkumpul di banyak gereja, bukan lagi Yesus yang memberi hidup kepada mereka. Rasanya kalau aku tidak mendapatkan ini, dunia ini sudah kiamat, aku berhenti. Rasanya kalau aku diputus pacarku, dunia sudah kiamat, matilah aku. Lebih baik aku bunuh diri kalau aku tidak sama dia. Gitu ya. Rasanya kalau aku tidak sama si A, si B, wah, tidak mah, pokoknya aku harus sama dia. Kalau tidak dia, pas aku tidak mau. Itu kalau hatinya sudah tidak ada lagi Yesus. Maka apa hobi? Wah, rasanya kalau aku belum mendapatkan kedudukan itu, belum selesai hidupku. Kalau aku belum mendapatkan ini, belum selesai. Rasanya aku belum hidup yang sesungguhnya. Gitu ya. Rasanya kalau aku belum mendapatkan karir ini, jabatan ini, wah, hidupku belum penuh makna. Bayangkan saudara, itu kalau tidak ada Yesus. Lalu bagaimana Tuhan Yesus bisa menggembalakan kita? Bagaimana Yesus bisa memberi? Kalau itu bedanya domba dan kambing. Kalau domba itu taat, mendengarkan gembalanya. Kalau kambing itu dipakani kadang-kadang orang membembel, nyelundang barang. Saya mau tanya, saudara kambing atau domba? Saudara mau pilih kambing atau domba? Siji loro. Sing lainnya waduh saudara. Yang lain ini kambing apa domba?
Saudara pilih jadi kambing apa domba? Oh, saya sakit. Saudara pilih kambing atau domba? Nah, wis kabeh. Jadi orang gampang ngelundani, orang gampang apa dikasih makan ya sudah nurut dengan ayo ke kandang, ayo masuk kandang semua. Ini di sini ada kandang ya. Ini kandang ini tidak bisa keluar ke kambing ini ya. Ini kalau saudara lihat di taat bisa apa? Sound the sheep. Sound the sheep itu ya. Di kandang semuanya manut tuh. Dari awal jadi pakai kayaknya menang itu. Itu ya rumputnya wis coklat ya ora protes wis kuwi. Wis saudara. Baik. Dengarkanlah Sang Gembala Agung kita. Pada akhirnya Yesus adalah Gembala Agung yang setia dan mengasihi kita. Kita harus mengikutinya dan mendengarkan suaranya. Karena Tuhan siap untuk membimbing dan memberikan kekuatan kepada setiap domba-dombanya. Dalam hidup kita, mungkin kita akan menghadapi berbagai tantangan dan bahaya yang membuat kita merasa takut. Tetapi seperti domba yang bergantung sepenuhnya pada gembalanya, saudara dan saya juga harus sepenuhnya bergantung kepada gembala. Silakan masing-masing saudara boleh berdoa sejenak untuk mempersiapkan saudara boleh masuk dalam upacara agung gereja hari ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat. Saya mengundang untuk petugas perjamuan boleh maju ke depan. Saudaraku, kita akan menerima acara agung perjamuan Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena barang siapa menerima roti dan cawan sebagai lambang tubuh Kristus dan secara tidak benar, maka dia tidak hanya berdosa kepada, tapi berdosa kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami kasihi, kami menyadari Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami, perkataan kami, pikiran kami, hati kami, seringkali belum selaras sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tangan kami masih berlumuran dengan dosa. Pikiran kami masih dikuasai dengan keinginan-keinginan yang membawa kami dalam dosa. Hati kami masih dipenuhi Tuhan dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu selain hanya Engkau saja. Oleh karena itu, sebelum kami menerima acara agung gereja hari ini, biarlah kami mengakui segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh siap untuk boleh menerima anggur dan roti sebagai lambang dan simbol pengorbanan di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam itu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah rela Engkau serahkan bagi kami. Kau yang tergantung, tubuh-Mu tergantung di antara langit dan bumi, menyerahkan bagi tebusan dosa-dosa kami. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Lagi Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Dalam nama Yesus, kami terima roti perjamuan sebagai simbol gambaran tubuh Kristus. Amin. Demikian juga Tuhan Yesus lalu setelah makan dia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali." Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah, bersihkan dan menyucikan hidup kami dari setiap dosa-dosa kami. Bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh hidup. Berterima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami terima simbol darah Kristus dalam perjamuan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami terima simbol dari darah Kristus. Amin.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan berbagi sukacita Natal dengan jemaatmu melalui paket sembako. Kiranya berkat ini boleh menjadi berkat bagi keluarga yang menerima dan apapun boleh. Dan percaya semuanya kita kuasa Tuhan, kiranya Allah memberkati. Kita memberkati para donatur yang sudah bekerja dalam nama Yesus. Kami berikan berkat sembako ini, kiranya menjadi berkat bagi setiap keluarga. Amin. Nggih, matur nuwun kawula sami. Dan Ini ada berkat yang kebagiannya dari keluarga. Oh, nggih. Terima Pemantapan untuk Pak Sulis tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mawon. Panjangan aja. Oh, ngaten nggih. Mawon nggih. Pak, niki roti, nggih. Roti tipis niki sebagai simbol tubuh Kristus yang telah menyerahkan hidupnya bagi panjenengan dan seluruh umat manusia. Itu apa? Menggantikan kita di dalam hukuman kekal. Nggih. Karena itu kita akan sebelum kita nikmati, kita makan, kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang kau serahkan bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya ini belum menjadi pengingat bagi Pak Sulis dan kami semuanya bahwa engkau telah rela datang ke dalam dunia dan tubuhmu tergantung di antara langit dan bumi untuk menebus dosa-dosa kehidupan kita. Kiranya ini akan kita nikmati dan boleh menjadi lambang dan peringatan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut tubuhmu melalui simbol roti ini dan kami akan nikmati dalam nama Yesus. Amin. Monggo abdi pasrahaken kagem gesangipun sedaya manungsa. Matur nuwun Gusti, wonten asmanipun Gusti Yesus, kami sambet lambang tubuh pada jaman Gusti Yesus menika. Amin. Monggo sagedipun tedhi Mbak, dalam dosa ingkang pitados jumateng Gusti Yesus Kristus. Kawula sambut raipun lambang raipun Gusti menika kanthi ucapan syukur wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Monggo Mbak. Muncul nggih. Jadi ini roti pipih itu tak beragi maka artinya tidak ada rasa, itu masih murni seperti tubuh Kristus yang masih murni, yang tidak bercampur dengan dosa, jadi masih berserah. Ini darah Yesus tercurah di atas kayu salib untuk menebus dan menyucikan dosa. Ini hanya lambang, jadi tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya apa-apa, untuk mengingat kita bahwa darah Kristus pernah dicurahkan untuk menebus